namanya. Sampai di situ, sampai jalan itu pasarnya dulu. Ini pasar di zaman Nabi Muhammad SAW, namanya pasar Manakhah. Awalnya ketika Nabi datang sini, pasar kaum muslimin nggak ada. Kaum muslimin nggak punya pasar. Pasarnya mereka itu pasar orang Yahudi. Jadi memang orang Yahudi itu dari dulu suka pasar, Bapak Ibu. Orang Yahudi dulu memang suka perekonomian mereka dari dulu. Ya dulu pasarnya orang-orang Yahudi di dekat Baqi. Nanti kita akan lewat dekat Baqi sana, di depan masjid ya. Sekarang kita sekarang posisi kita sebelah kanan masjid. Ya di depan sana nanti ya ada Baqi. Itu dulu di situ ada pasarnya orang-orang Yahudi. Orang kaum muslim belanja orang Nabi untuk saling kerjasama lah, saling hidup damai, saling hidup tentram, ya hidup berdampingan. Yahudi dulu nggak diusir oleh Nabi awal-awalnya, ya dibiarkan tinggal di sini sampai mereka berkhianat, ya sampai mereka berkhianat baru Nabi usir. Maka orang Yahudi dulu ada pasar, ya mereka ada pasar. Lalu para sahabat udah mulai gerah ya nggak suka dengan pasar orang Yahudi, karena Yahudi itu terkenal ya dari dulu sampai sekarang suka riba. Ya suka curang, ngurangi timbangan, ngurangi takaran, ya dan kecurangan-kecurangan yang lainnya. Ya lalu mereka minta kepada Nabi untuk dibuatkan pasar khusus. Lalu Nabi buatkan di sebelahnya pasar orang-orang Yahudi pada saat itu dekat Baqi. Dihancurin sama orang Yahudi. Ya dihancurin sama orang Yahudi. Maka kata Nabi, tenang, jangan emosi. Ya jangan emosi. Kita akan bikin pasar yang jauh lebih besar, yang jauh lebih membuat mereka murka. Mereka bangunlah pasar di sini, sekitar sini sampai ke ya balik bukit situ. Dulu bukan hanya sekedar pasar, dulu sini juga tempat pacuan kuda ya di zaman Nabi Muhammad SAW. Hingga akhirnya kaum muslimin semuanya bersatu sepakat ya jual kaum muslimin sehingga mati pasar Yahudi, nggak ada orang lagi. Ya dan pada saat itu perekonomian di Madinah dikuasai oleh orang-orang Muslim. Antara saudagar-saudagar kaya yang terkenal dari zaman Nabi itu ya adalah siapa? Sahabat Abu Bakar juga pedagang apa Ibu? Abu Bakar itu pebisnis. Bisnisnya apa? Beliau bazaz. Beliau itu tukang kain. Yang bukan hanya sekedar jualan kain, tapi beliau paham kualitas kain. Lihat gini dia tahu ini harganya berapa, dia tahu tuh. Ini harganya apa, kualitasnya apa, beliau tahu. Itu Abu Bakar. Ya, dan orang-orang dulu kalau mau bisnis pakaian, mau bisnis lah pada umumnya, mereka minta nasihat Abu Bakar dulu. Beliau juga sebagai penasehat dulu ya. Saya mau bisnis nih, enaknya bisnis apa? Itu Abu Bakar. Ya juga Umar, ya juga Utsman bin Affan. Ya Utsman bin Affan itu saudagar kaya. Ya Abdurrahman bin Auf. Mereka dari Mekah ke Madinah. Di Mekah mereka udah orang kaya. Tapi semuanya mereka tinggalkan dari nol. Mereka mulai lagi dari nol, kaya lagi. Iya kayak Abdul Talha Al-Ansari yang sudah mewakafkan kebun kurmanya. Apakah dia miskin setelah itu? Enggak miskin. Sahabat-sahabat itu mereka berusaha menghabiskan harta mereka di jalan Allah. Yang ada setiap kali mereka berusaha menghabiskan, yang adalah berikan feedback jauh lebih besar daripada apa yang telah mereka berikan daripada untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan ragu Bapak Ibu untuk mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga diantaranya untuk umrah dan haji ini. Ya, umrah dan haji ini kata Nabi SAW, yanfiyanil dzunub qar. Umrah dan haji itu kata Nabi SAW dapat menghilangkan dosa dan kemiskinan. Gak ada ceritanya orang pulang umrah, orang pulang haji jatuh miskin. Kalau mereka ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena harta yang Bapak Ibu keluarkan saat ini adalah harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu keluarkan untuk beribadah di dua tanah suci, untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Ya Bapak Ibu, kita jalan lagi ke sana ya. Udah capek? Belum kan?